warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin ke kota tua nih. Kita akan menaiki TJ. Ingin mengikuti keseruannya? Cekidot. Sini akan saya jelaskan. Jadi tujuan saya ke Kotu adalah juga sejarah dari Pak Adian Tercipta. Nah, di sana kita akan mengunjungi beberapa museum. Oke, jadi beberapa museum yang saya kunjungi adalah ada Museum Fathahillah, ada Museum Bank Indonesia, dan ada Museum 3D Art Magic. Sudah terlihat. Ini adalah Museum Bank Fathahillah. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih apa itu sejarah Museum Fathahillah. Jadi museum ini dulunya adalah milik VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, jadi di gedung ini tuh adalah Balai Kota Batavia dulu. Oke. Di sini ada ini nih gedung utama. Kita akan masuk. Dan juga ada penjara bawah tanah. Ada sayap kanan, sayap kiri, dan itu digunakan sebagai gedung persidangan ya. Dan ada lagi. Kita akan masuk. Bayar-bayar. Kita sudah masuk. Sini ada. Wow. Apaan ya? Oh, cara pembuatan batu, cuy. Mantap. Air batu. Cara pemakaian alat batu. Alat sampai baik yang ditutus maupun tidak biasanya mempunyai ukuran yang cukup nyaman untuk dipegang dengan tangan, terutama dengan telunjuk, jari tengah, dan jempol. Sepi berukuran besar dipakai dengan digenggam dengan seluruh tangan. Sepi dapat digunakan untuk mengiris, memotong, meraut, atau mengupas sesuatu. Sementara beliung dan pemakaiannya harus diletakkan pada gagang. Nah, ini nih contoh alat pemukul batu pada zaman dulu. Mantap. Berikutnya, wow, apa nih? Adalah prestasi kebun kopi ya. Sini. Baik. Nah, ini adalah Prasasti Tugu. Prasasti Tugu nih.
sini. Pada tahun 1960. Nah, sekarang kita berada di Shell 2A0. Di sini juga ada beberapa sejarah-sejarah dari beberapa alat-alat peninggalan zaman dulu ya. Nah, sekarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini batu timbangan. Nah, di sini ada alat ukur bahan bangunan juga nih. Mantap. Yang di atas ini adalah putusan 3 putusan pengadilan. Putusan nah yang ini adalah Raja Persia, yang tengah adalah Raja Solomon, dan yang kanan adalah Raja Zuleukos. Ada pinangan. Minang adalah tradisi mengunyah sirih pada masyarakat Jawa. Alat-alat yang digunakan untuk mengunyah sirih dikenal dengan prinsip kanan. Terdiri dari sebuah wadah besar yang di atasnya terdapat 4 macam wadah kecil-kecil. 4 macam wadah kecil yang masing-masing berfungsi sebagai pakem bakau, paku sirih, gambir, dan biji pinang. Di sini ada lumpang nih, lumpang kecil yang terbuat dari tembaga dan diperkakan dasar dari laboratorium yang dari dalam hasil Batavia. Lumpang sekolah ini biasanya digunakan sebagai alat untuk kelembagaan maupun bahan lainnya. Di sini ada botol keramik. Botol keramik yang diproduksi secara massal di Arita Jepang. Kali ini mulai populer di Nusantara pada tahun 1950 ketika VOC mulai gencar melakukan ekspor keramik ini sebagai daerah desa Tenggara. Nah, ini adalah tempat tinta dan bel meja. Satu set perlengkapan alat tulis dan bel meja sulit terdiri dari dua bahan tinta, dua masih ada tinta dan sebuah bel meja. Ini sedikit masuk satu yang digunakan oleh VOC untuk menulis satu lainnya. Di bagian terdapat pula pikiran singa VOC. Sejarah dari Batavia, ini bangkrutnya VOC dan kemudian Batavia. Dan di sini adalah lintas sejarah Indonesia VOC. Nah, berdirinya VOC itu di tahun 1662 dan runtuhnya VOC bangkrut di tahun 1799. Ya, dan ini foto-foto VOC di zaman dahulu. Adalah Istana Negara Presiden, Istana Merdeka, Gedung AA Mermis, GKJ atau Gedung Kesenian Jakarta, Kantor Pos Baru, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Jakarta Kota. Nah, perlu saya ingatkan lagi nih, Museum Fathahillah ini didirikan oleh VOC. Nah, VOC sendiri adalah perusahaan dagangan terbesar yang berpengaruh dalam ekonomi Belanda pada abad ke-17 dan abad ke-18. Jadi, sebelum kita memasuki Museum Fathahillah ini, kita harus tahu dulu tuh apa itu VOC. Wow, hujan. Kita hiraukan hujan, kita lanjutkan tugas. Sekarang kita ada di Galeri Malaka, guys. Di sini ada tepak siri. Tepak siri yang dikenal sebagai tepak siri dalam bahasa Melayu adalah adat tradisional yang digunakan untuk menyajikan daun siri, kapur, pinang, dan gambir. Ini tidak hanya memainkan budaya Melayu di Malaysia, tapi juga umum di beberapa wilayah Asia Tenggara tentunya. Nah, karena kalau banyak guys, kita bisa melihat sekarang saja ya.
Nah, ini ada yang penting nih. Kedatangan Portugis di Melaka. Pada tanggal 11 September 1908, Raja Portugal yaitu Raja Emmanuel mengirim Lopez de Sequeira dengan rombongan yang mendarat di Melaka. Awalnya utusan ini disambut baik oleh Sultan Melaka, namun akhirnya 18 tahun perkembangan Portugis telah ditangkap dan dipenjarakan di Melaka. Nah, nanti penjaranya tuh ada di bawah, guys. Ini di Melaka, Melaka, juga ada apa sih masih? Ada Nusantara, Melayu. Nah, ini punya Melaka. Ini adalah 22 musim 4 dari sini. Ini adalah yang kita akan lanjut. Sini apa nih? Seperti film Sultan Agung kah? Jelas. Wah, di sini nih menarik nih. Sini adalah senjata api. Jenis penguras. Wah, merupakan senjata api. Keren banget nih. Ada shotgun, pistol. Di sini juga sama bentuknya Batavia. Ini sepertinya Batavia di tahun 1619. Masih kecil banget ya. Sekarang Jakarta udah segede apa nih? Rumah saya mana nih? Wah, belum ada. Ini ada apa nih? Batavia di tahun 1650. Wah, ini sudah lumayan gede nih. Oh, ini datangnya VOC di Jakarta. Rival. Ini apa nih? Kapal ini adalah miniatur of VOC Shift. Jadi kapal Batavia. Kapal ini merupakan kapal yang dahulu digunakan oleh para pedagang VOC saat membawa rempah-rempah mulai dari Batavia hingga negara-negara lain. Ada satu hal yang menarik untuk sejarah kapal ini, karena kapal ini pernah diperintahkan untuk membawa pintu gerbang Batavia. Namun saat melewati perairan Australia, kapal ini karam bersama pintu kota Batavia. Namun pintu tersebut sudah diangkat dan sekarang berada di salah satu museum di kota Perth, Australia. Sekarang kita hanya bisa melihat miniaturnya aja nih. Detail-detailnya ada meriam-meriam. Wow. Di sini ada apa nih? Meriam kah? Nah, penjelasannya di sini. Sip. Meriam berbahan perunggu ini memiliki diameter yang cukup kecil dengan hiasan ukiran dekoratif motif selusur tumbuhan di sepanjang selongsongnya. Mulut meriam berbentuk kepala hewan. Naga ini. Ini ada perjanjian Sunda Portugis. Wah, ini adalah tulisan-tulisan prasasti nih. Nggak tahu nih. Bangunan cuman 1, 2, 3. Lari. Masuk kita, guys. Oke, di sini. Waduh. Jangan sampai ada demit di sini nih. Ini adalah beberapa peninggalan dulu kalau tahanan-tahanan VOC ditahan di sini. Nah, sangat sadisnya itu adalah mereka tuh ditahan kakinya nih. Di sini ada rantai ini. Nanti rantai dimasukin ke sini. Nah, terus kaki mereka diikat gitu. Jadi kayak seperti hewan-hewan zaman sekarang lah. Diikat itu seperti tidak layaknya manusia. Jadi dulu sini tuh sangat sadis. Ini udah beberapa dari tahun berapa ini? Udah lama banget kita peninggalan. Oke John, kamu mau tinggal di sini John? Jangan dong bang. Oh jangan.
sudah kita mencoba jadi tahanan VOC. Jadi begitulah Jadi begitulah. ternyata nggak enak ya. Iya sih. Walaupun kita sudah bela-belain hujan-hujanan. Iya. Oke. Bentar doang banget soalnya. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Museum Mandiri. Sebelumnya kita bilang pengen ke ini kan, art gallery, cuman nggak jadi ya karena posisinya juga hujan juga. Jadi kita ke Museum Mandiri jadi. What is this? Selengan tanah lihat nih. Selengan Johannes dan Dembosch. Ada diorama tanam paksa. Wow, ini adalah ilustrasi tanam paksa di zaman VOC Belanda. Ini ilustrasinya ya. Nah, dan di sini ada komoditi dan juga liberalisasi, pengertian liberalisasi di Indonesia. Tanam paksa yang mulai dilakukan pada tahun 1810 oleh Van den Bosch berkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada pribumi di wilayah tersebut dikonsumsi komoditi ekspor pada lahan-lahannya. Nah, yang ditanam pada lahan-lahan mereka itu ada seperti kopi, ada tebu dan nila. Now kita sekarang di Museum Bank Indonesia. Tidak ada loket. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Guys. Oh my god. Rempah cuy. Ada bertabur kayu manis sendiri. Kapal dagang yang melayani Laut Jawa sekitar abad ke-16.
Sebut berhasil menguasai samudra. Ini adalah kapal dagang yang dimiliki oleh Portugis. Raja-raja ya. Max Factor. Di sana. Nah, jadi saat Republik Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat dan mata uang pun dibagi-bagi di setiap daerah. Ada dari Aceh, Nias, Riau, Jambi, Sumsel. Ada sirkulasi KJB Hindia Belanda. Ini adalah metamorfosa logo Bank Indonesia. Jadi logo Bank Indonesia berakar pada logo dari Javas Jepang yang telah mengalami proses adalah beberapa logo dari Bank Indonesia yang sudah turun-temurun dari zaman dahulu. Mantap. Di sana ada daun dari sini. Nah, ini adalah Bank Jawa. Kasih Bang. Dan di sini Bank Sentral. Tongkat komando dan lalu teman-teman dia bapak telepon ting 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 ting. Cukruk, cukruk, cukruk. Ini adalah ruang direksi Bank Indonesia. Ruang sang pemimpin. Kita udah selesai nih ke 3 museum yang ada di Kota Tua. Nah, semoga nontonnya mantap ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up
up and I feel better, 'cause I let somebody go. We've been going on forever, there's no more crying on the floor. And she said it's now or never, so I let somebody go. Ooh.